Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Tri Sister Indata. Pada video kali ini kami akan melakukan pemaparan hasil proyek pada mata kuliah Sistem Basis Data. Sebelumnya, kami akan melakukan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Uci Nur Fadila dengan akhiran NPM 084 sebagai ketua kelompok, dan anggota saya. Nama saya Andriana Idris dengan akhiran NPM 054. Saya Hajijah Muhammad dengan akhiran NPM 056. Pada langkah pertama, kami akan membacakan proses bisnis dari skenario yang telah kami buat. Oke, pada proyek ini, kelompok kami membuat atau merancang basis data untuk sebuah warung makan sederhana. Awalnya, ketika pelanggan datang, mereka akan memilih nomor meja. Lalu, pelayan akan mencatat nama mereka. Setelah pelanggan duduk, pelayan mengambil pesanan sesuai daftar menu yang tersedia. Nah, di dalam daftar menu itu berisi daftar makanan, daftar minuman beserta harganya. Nah, kemudian pesanan yang sudah dipilih kemudian diproses hingga pelanggan selesai makan. Di akhir, pelanggan akan melakukan pembayaran kepada kasir, yang dimana kasir akan mencatat total pembayaran dan juga dia itu akan menggunakan metode pembayaran. Nah, alur yang telah kami buat ini akan menjadi dasar daripada struktur selanjutnya yang akan kami bangun. Oke, dari proses bisnis yang tadi kami menentukan 6 entitas utama. Yang pertama ada entitas pelanggan dengan atribut nomor meja dan nama, yang dimana nomor meja menjadi unit identifier. Kemudian yang kedua ada entitas pelayan. Nah, di entitas pelayan ini mempunyai atribut ID pelayan, nama pelayan, dan shift kerja, yang dimana ID pelayan itu menjadi unit identifier. Kemudian yang ketiga ada entitas menu, di mana mempunyai atribut ID menu, nama menu, dan harga. ID menu menjadi unit identifier. Kemudian entitas keempat yaitu entitas pesanan, di mana entitas pesanan ini memiliki atribut ID pesanan, terus tanggal pesan, jumlah pesanan, dan ID menu. Yang dimana ID pesanan ini menjadi unit identifier. Dan yang kelima ada entitas kasir dengan atribut ID kasir, nama kasir, dan shift kerja, yang dimana ID kasir menjadi unit identifier. Nah, yang keenam ini ada entitas pembayaran. Entitas pembayaran memiliki atribut ID pembayaran, tanggal pembayaran, total bayar, metode pembayaran, ID pesanan, dan ID kasir. Yang dimana ID pembayaran menjadi unit identifier. Oke, tadi karena teman saya sudah memaparkan beberapa entitas-entitas yang ada pada skenario bisnis yang telah kami jelaskan juga, maka itu kami akan lanjut pada penentuan relasi dengan menggunakan diagram matriks. Jadi, berdasarkan skenario yang telah kami paparkan sebelumnya, kami mendapatkan beberapa relasi yang terjadi antara entitas-entitas yang kami sudah tetapkan. Nah, untuk memastikan semua relasi terdeteksi, maka kami akan menggunakan diagram matriks, yang dimana diagram matriks ini biasanya kita gunakan untuk memuat relasi yang terjadi, dan ada juga nama relasi antara entitasnya. Dan penamaan dari entitas-entitas itu, penamaan dari relasi dua entitas itu akan dilakukan dua arah. Dua arah yang dimaksud di sini yaitu dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Oke, maka dari itu kita lanjut pada diagramnya. Nah, di sini terlihat penggambaran diagram matriks yang sudah kami buat di proyek kami, yang dimana ini berpacu pada entitas-entitas yang sudah teman saya paparkan sebelumnya, dan entitas-entitas ini kami dapatkan dari skenario bisnis yang telah kami buat dan sudah kami paparkan bersama. Oke,
seperti kita lihat di sini ada 6 entitas. Yang dimana entitas pertama adalah entitas pelanggan, entitas kedua adalah entitas pelayan, entitas ketiga adalah entitas menu, entitas keempat adalah entitas pesanan, entitas kelima adalah entitas kasir, dan yang terakhir, yang keenam ada entitas pembayaran. Di sini kita tidak perlu mendeklarasikan atributnya beserta constraint-nya, karena di sini hanya memaparkan relasi-relasi antara entitasnya. Oke, di sini ada tanda hitam seperti ini dalam tabel. Ini tanda yang dimana entitas ini tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Oke. Pada entitas pertama di pelanggan, di sini ada tanda hitam dengan dirinya sendiri, yang dimana menandakan dia tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Oke, lalu di sini pelanggan dengan pelayan memiliki relasi, yang dimana mereka memiliki nama relasi yaitu dilayani. Kemudian ada entitas pelanggan dengan menu yang memiliki relasi juga, yang dimana nama relasinya adalah memilih. Jadi, bisa kita baca dengan cara seperti ini. Pelanggan memilih menu. Ini. Oke, jadi dari pelanggan ke menu. Ini juga seperti tadi, pelanggan yang pelayan. Nah, ini pelanggan dengan menu. Kemudian, entitas pelanggan dengan entitas pesanan memiliki relasi juga dengan nama relasi yaitu memiliki. Jadi, dari pelanggan ke pesanan, nama relasinya memiliki. Jadi, kita baca dengan pelanggan memiliki pesanan. Oke. Selanjutnya, pada entitas pelanggan dan entitas kasir, mereka memiliki relasi juga, yang dimana nama relasinya adalah ditangani. Oke, lanjut pada entitas pelanggan dengan pembayaran. Mereka juga terdapat relasi di sini, yang dimana nama relasinya melakukan. Jadi, dari pelanggan ke pembayaran itu, nama relasinya melakukan. Bisa kita baca dengan pelanggan melakukan pembayaran. Oke. Kemudian, cara baca kita dari pelayan ke entitas-entitas yang lain yang berrelasi dengan dirinya. Dari sini, pelayan dengan pelanggan itu memiliki relasi, yang dimana nama relasinya itu adalah melayani. Sama seperti di atas, jika dilihat dari sudut pandang pelanggan ke muka awal, di sini pelanggan ke pelayan itu nama relasinya dilayani. Sedangkan kalau dari pelayan ke pelanggan, nama relasinya adalah melayani. Ini kita sudah melihat dari dua sisi, dari sisi kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Lalu di sini pelayan tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi kami tandai dengan tanda warna hitam untuk memberikan tanda. Oke, lanjut pada antara entitas pelayan dan entitas menu. Mereka juga memiliki relasi, yang dimana nama relasinya kami tulis di sini dengan nama relasi memberikan. Jadi, bisa kita baca, pelayan memberikan menu. Oke, lanjut pada yang selanjutnya, antara pelayan dengan pesanan, yang dimana mereka juga memiliki relasi. Pelayan berelasi dengan pesanan dengan nama relasi yaitu mengantar. Jadi dari pelayan ke pesanan, nama relasinya adalah mengantar. Kemudian antara pelayan dengan kasir, mereka tidak memiliki relasi. Oke, jadi kami tandai dengan garis datar untuk memberi tanda bahwa antara dua entitas ini tidak memiliki relasi. Lalu, pada pelayan dan pembayaran,
juga sama. Di sini tidak terdapat relasi antara dua entitas ini. Maka dari itu kami taruh juga tanda garis datar. Oke, selanjutnya kita lihat dari sisi entitas menu. Oke, sabar. Di entitas menu ini, dia berelasi pertama itu dengan entitas pelanggan, di mana mereka memiliki hubungan atau relasi. Menu dengan pelanggan berelasi dengan nama relasi dipilih. Jadi, kita lihat dari sisi menu ke pelanggan ini berarti kita sudah melihat dua sisi, dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Sebelumnya kan kita lihat dari pelanggan ke menu. Dan sekarang kita melihat dari menu ke pelanggan. Yang dimana tadi kalau pelanggan ke menu itu nama relasinya adalah memilih. Kalau sekarang dari menu ke pelanggan itu nama relasinya dipilih. Oke. Kemudian menu dengan pelayan. Di sini juga kita sudah melihat dari dua sisi. Yang dimana tadi pelayan dengan menu itu, kalau dari pelayan ke menu itu nama relasinya memberikan. Sedangkan kalau dari menu ke pelayan, nama relasinya itu diberikan. Oke, sama seperti entitas yang lain, entitas menu dengan entitas menu juga tidak memiliki relasi pada dirinya sendiri. Oke, lanjut ke entitas selanjutnya, yang dimana antara entitas menu dan entitas pesanan tidak memiliki relasi. Jadi kita tandai dengan tanda garis datar. Kemudian entitas menu dengan kasir juga tidak memiliki relasi. Dan kita tandai juga dengan tanda garis datar seperti entitas-entitas lainnya. Dan entitas menu dengan pembayaran juga tidak memiliki relasi. Oke, selanjutnya kita lihat dari sisi pesanan ke entitas-entitas yang akan berrelasi dengan dirinya. Entitas pesanan di sini dia memiliki relasi dengan entitas pertama, entitas pelanggan. Yang dimana entitas pesanan dengan entitas pelanggan ini memiliki nama relasi dimiliki. Jadi tadi kita sudah lihat di sini nih, di sisi pelanggan tadi. Kita sudah lihat relasi dari sisi lainnya. Ini mana kalau dari pelanggan ke pesanan itu nama relasinya memiliki. Sedangkan kalau yang kita lihat saat ini, yang kita proses saat ini, dari entitas pesanan ke pelanggan itu nama relasinya dimiliki. Oke, jadi kita sudah melihat dua sisi. Oke, lanjut pada entitas yang berrelasi selanjutnya, yang dimana antara entitas pesanan dengan entitas pelayan. Di mana entitas pesanan dengan pelayan ini memiliki nama relasi diantar. Kalau dari pelayan ke pesanan tadi nama relasinya mengantar. Oke, jadi sudah dua sisi lagi nih. Kemudian antara pesanan dengan menu di sini tidak memiliki relasi. Oke, di sini kita lihat ada tanda hitam. Sama seperti yang lain, sudah saya jelaskan tadi kalau ini tuh berarti tidak berrelasi dengan dirinya. Oke, lalu pesanan dengan kasir tidak memiliki relasi. Kemudian pesanan dengan pembayaran. Sini dua entitas ini memiliki relasi yang dimana nama relasinya itu adalah dilunasi. Jadi dari pesanan ke pembayaran itu nama relasinya dilunasi. Jadi pesanan dilunasi pembayaran. Di sini kita belum lihat dari sisi lainnya. Oke. Baru satu sisi nih yang kita lihat, baru satu arah yang kita lihat. Oke. Lanjut pada entitas selanjutnya dari arah sisi entitas kasir ke entitas-entitas yang akan berrelasi. Di sini kasir berrelasi dengan entitas pertama, yaitu entitas pelanggan, di mana kasir dengan pelanggan ini memiliki relasi dengan nama relasi menangani. Oke, di sini kita sudah lihat nih tadi dari arah sebelumnya. Dan ini kemudian kita sudah melihat dua arah. Karena tadi dari pelanggan ke kasir,
di situ nama relasinya dia ditangani. Kalau dari kasir ke pelanggan, nama relasinya adalah menangani. Oke, selanjutnya entitas kasir ini tidak berrelasi dengan entitas pelayan. Lalu, antara entitas kasir dan menu juga tidak memiliki relasi. Jadi kami tandai dengan garis datar seperti entitas-entitas yang tidak berrelasi lainnya. Oke. Lalu kemudian di entitas kasir dan pesanan juga tidak memiliki relasi. Lalu di sini pada kasir dengan kasir atau dengan dirinya sendiri, kita tandai dengan tanda hitam, yang dimana seperti yang kita sudah jelaskan tadi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa tanda ini menandakan bahwa entitas ini tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Oke, kemudian lanjut pada pada relasi selanjutnya antara kasir dengan pembayaran di sini mereka memiliki relasi, yang dimana nama relasinya yaitu memproses. Oke, uh, di sini kita belum lihat dari arah lainnya. Kita baru melihat dari satu arah, dari kasir ke pembayaran. Kalau dari pembayaran ke kasir belum, karena belum sampai ke entitas atau sisi dari entitas pembayaran. Oke, kemudian entitas yang terakhir dari sisi pembayaran atau arah pembayaran di sini kita lihat pembayaran ini dia berrelasi dengan entitas pelanggan, yang dimana nama relasinya yaitu dilakukan. Oke, jadi pada tahap ini kita akan melihat seluruh relasi dengan dua arah. Oke, di pembayaran ini, kalau dari pembayaran ke pelanggan, itu memiliki relasi, nama relasi dilakukan. Sedangkan kalau dari pelanggan ke pembayaran, di sini nama relasinya melakukan. Oke. Lalu, antara pembayaran dengan pelayan di sini tidak memiliki relasi. Seperti yang ada di sini tadi, pelayan juga tidak memiliki relasi dengan pembayaran. Jadi, kalau dari sisi kirinya tidak memiliki relasi, maka dari sisi kanannya juga tidak ada relasinya. Oke. Lalu kemudian entitas pembayaran dengan entitas menu juga tidak memiliki relasi. Jadi di sini ada tanda garis datar. Oke. Kemudian antara entitas pembayaran dengan pesanan di sini terdapat relasi dengan nama relasi melunasi. Oke. Lalu entitas pembayaran dengan entitas kasir. Oke. Di sini nama relasinya dia diproses. Karena tadi dari kasir ke pembayaran, nama relasinya itu memproses. Oke. Kita sudah lihat entitas-entitas yang kita buat tadi itu sudah berelasi, sudah ada relasinya dan nama relasinya, maka langkah untuk penentuan relasi ini telah selesai. Oke, kemudian saya akhiri untuk langkah ini, lalu kemudian kami akan lanjut pada langkah selanjutnya. Oke, baik. Berdasarkan skema bisnis yang telah kami buat, kami mendapatkan beberapa relasi, yaitu yang pertama, entitas pelanggan dan entitas pelayan. Di mana opportunity-nya itu mandatory, dan community-nya itu one to many. Maka, digambarkan relasinya seperti di bawah ini, yang dimana setiap pelanggan harus dilayani oleh satu atau lebih pelayan, dan setiap pelayan harus melayani satu pelanggan. Yang kedua, entitas pelanggan dan menu. Opportunity-nya itu mandatory, dan community-nya itu many to many. Maka relasinya digambarkan seperti di bawah ini. Setiap pelanggan memilih satu atau lebih menu, dan setiap menu dipilih oleh satu atau lebih pelanggan. Yang ketiga, entitas pelanggan dan entitas pesanan. Maka community-nya itu mandatory. Community-nya itu one to one. Maka relasi yang digambarkan seperti berikut. Setiap pelanggan memiliki satu pesanan, dan setiap pesanan dimiliki satu pelanggan. Yang keempat, entitas pelanggan dan kasir. Community-nya itu mandatory. Community-nya itu many to one. Maka relasinya digambarkan seperti di bawah ini, yang dimana setiap pelanggan
ditangani satu kasir dan setiap kasir ditangani satu atau lebih pelanggan dalam waktu yang berbeda. Yang kelima, entitas pelanggan dan entitas pembayaran. Obligity-nya itu mandatory. Community-nya itu many to one. Maka relasi yang digambarkan di bawah ini, seperti di bawah ini, setiap pelanggan memiliki satu pembayaran dan setiap pembayaran dilakukan satu atau lebih pelanggan. Yang keenam, entitas pelayan dan menu. Opportunity-nya itu mandatory. Coordinate-nya itu one to one. Maka relasinya digambarkan seperti di bawah ini. Setiap pelayan memberikan satu menu dan setiap menu diberikan satu pelayan. Yang ketujuh, setiap pelayan dan pesanan, entitas pelayan dan entitas pesanan, opportunity-nya itu mandatory. Community-nya itu many to many. Maka relasi yang digambarkan di bawah ini, setiap pelayan mengantarkan satu atau lebih pesanan dan setiap pesanan diantar oleh satu atau lebih pelayan. Ke-8, entitas pesanan dan pembayaran. Opportunity-nya itu mandatory. Community-nya itu one to one. Maka relasinya digambarkan seperti di bawah ini. Setiap pesanan harus dilunasi oleh satu pembayaran dan setiap pembayaran harus melunasi satu pesanan. Ke-9, entitas kasir dan pembayaran. Opportunity-nya itu mandatory. Community-nya itu one to many. Maka gambar relasinya itu seperti di bawah ini. Setiap kasir memproses satu atau lebih pembayaran dan setiap pembayaran harus diproses oleh satu kasir. Baik, sekian dari beberapa relasi yang setelah saya jelaskan tadi, maka kami akan lanjut ke langkah berikutnya. Saya akan lanjut pada langkah selanjutnya, yang dimana di sini bagian ERD. Oke, di sini berdasarkan hasil dari langkah sebelumnya itu, kami mendapatkan ERD seperti ini, yang dimana sudah dicantumkan relasi-relasi antara entitas-entitas yang ada. Yang dimana di sini ada entitas pelanggan, entitas pelayan, pesanan, menu, kasir, dan juga pembayaran. Lalu sudah diimplementasikan juga atribut-atribut beserta optionality-nya. Di mana di sini entitas pelanggan itu berelasi dengan entitas pembayaran, entitas pesanan, entitas pelayan, entitas menu, dan juga entitas kasir. Dan di sini sudah terdeklarasi optionality dan juga cardinality-nya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Lalu di sini kita lihat optionality dari atribut pelanggan, yaitu atribut nomor meja. Dengan atributnya itu dia menjadi unique identifier pada atribut nomor meja. Lalu di sini ada atribut nama juga, dan juga entitas-entitas lain sudah terdeklarasi atribut-atributnya dengan optionality yang ada. Oke, lanjut di sini pada supertype, di sini kami tidak menemukan adanya supertype atau subtype karena tidak terdapat entitas yang sesuai. Lalu kemudian pada normalisasi, di sini kami tidak mendapat normalisasi karena pada entitas yang kami punya, dia itu sudah memenuhi aturan dari normalisasi bentuk 1 NF, bentuk 2 NF, dan bentuk 3 NF. Yang dimana kalau di pelanggaran bentuk 1 NF, dia itu kan harusnya itu terdapat atribut yang multi value. Tapi pada entitas yang ada,
entitas kami yang kami buat, di sini tidak ada atribut yang multi value atau bernilai tunggal. Lalu pada bentuk normal kedua dia juga tidak melanggar peraturannya karena di entitas-entitas kami di situ tidak terdapat entitas yang atau atribut yang UID-nya komposit atau tidak ada atribut yang non-UID yang bergantung pada sebagian dari unique identifier komposit. Lalu kenapa juga di sini itu tidak ada pelanggaran normalisasi bentuk ketiga? Karena di sini tidak ada atribut yang non-unit identifier yang bergantung pada atribut non-unit identifier lainnya. Maka dari itu, semua atribut yang ada di entitas yang kami punya tidak melanggar bentuk normalisasi dari bentuk normalisasi 1, 2, sampai normalisasi ketiga. Lalu, pada PRD final kami kan jadi seperti ini. Karena sudah ada perbaikan dari masalah many to many dan juga perbaikan pada relasi non-transferable. Yang dimana di sini juga terdapat entitas tambahan, yaitu entitas pengantaran dan entitas pilihan, untuk menjadikannya sebagai entitas persimpangan agar terhindarnya entitas-entitas atau relasi-relasi dengan relasi many to many. Di sini juga ada relasi yang sifatnya non-transferable. Jadi di sini sudah dilakukan perbaikan. Jadi antara entitas pengantaran dan pilihan, mereka menjadi entitas pengantaran antara entitas pelayan dan pesanan, lalu entitas pilihan menjadi entitas persimpangan di entitas menu dan juga pelanggan. Ini dia ERD finalnya, dan ini ERD awal yang tadi kami buat. Seperti ini. Di sini hanya ada 6 entitas. Tapi di ERD final kami sudah ada 8 entitas karena ditambahkan dengan entitas persimpangan tadi untuk penyelesaian masalah di bagian many to many ini. Oke. Dari pembahasan ERD saya, lanjut pada langkah selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan dari langkah ERD tadi. Sekarang saya akan melanjutkan di tahap mapping. Nah, yang dimana di tahap mapping ini saya mengambil satu contoh, yaitu di dua contoh, yaitu di tabel pesanan. Nah, dari ERD itu, sebelumnya saya akan jelaskan dulu, mapping itu apa sih? Mapping itu dia merubah dari entitas, atribut, dan relasi menjadi tabel, kolom, dan kunci. Nah, seperti di sini. Di sini ada tabel pesanan. Tabel pesanan ini didapatkan dari entitas pesanan. Nah, dalam entitas pesanan ini kan ada atribut yang namanya ID pesanan, jumlah pesanan, ID menu, dan tanggal pesan. Nah, atribut-atribut tadi kita jadikan nama kolom. Kemudian, di nama kolom ini, kan di sini ada kolom ID pesanan. Nah, ID pesanan ini mempunyai optionality, yaitu mandatory atau not null, yaitu datanya tidak boleh kosong. Kemudian, dia menggunakan tipe data number dengan presisi 6 sebagai primary key. Primary key itu apa sih? Primary key itu merupakan kode unik untuk setiap setiap ID pesanan. Nah, kemudian di sini juga ada kolom jumlah pesanan dengan optionality-nya itu mandatory, yang dimana tidak boleh kosong atau not null. Kemudian dia mempunyai tipe data varchar2 dengan presisinya itu 50. Nah, kita lanjut ke kolom ID menu dengan optionality-nya itu mandatory, yaitu tidak boleh kosong atau not null. Nah, di sini dia menggunakan tipe data number dengan presisi 6. Nah, di sini dia merupakan foreign key. Kenapa foreign key? Karena ID menu ini diambil dari entitas menu.
dia bergantung dari entitas menu. Kemudian di kolom tanggal pesan. Nah, di sini dia optionality-nya itu optional, berarti dia boleh kosong, boleh diisi, boleh kosong. Nah, dia menggunakan null. Di sini tipe data date. Kemudian, saya ambil juga dari tabel pembayaran. Nah, tabel pembayaran ini dia berasal dari entitas pembayaran, yang dimana entitas pembayaran itu mempunyai atribut ID pembayaran, tanggal pembayaran, total total bayar, metode pembayaran, ID pesanan, dan ID kasir. Nah, di sini dari semua atribut tadi kita jadikan nama-nama kolom. Nah, di sini ada nama kolom ID pembayaran dengan optionality-nya itu mandatory dengan tipe data number dan menggunakan presisi 6. Dia di sini sebagai primary key, yaitu dia merupakan kode yang unik di ID pembayaran. Kemudian di sini ada tanggal pembayaran dengan optionality-nya itu optional, yang dimana ini itu boleh kosong, tanggalnya boleh diisi atau tidak. Nah, di sini menggunakan tipe data date. Kemudian ada nama kolom total bayar dengan optionality-nya itu mandatory, yaitu tidak boleh kosong, datanya harus ada, harus terisi, not null. Nah, di sini total bayarnya menggunakan tipe data number dengan presisi 15. Kemudian kita masuk ke kolom selanjutnya, yaitu kolom metode pembayaran. Di sini menggunakan optionality, yaitu mandatory, yaitu tidak boleh kosong sama seperti yang biasa, tidak boleh kosong atau not null, dengan tipe data varchar to dengan presisinya itu 8. Nah, di sini itu misalkan metode pembayarannya tuh di sini kita hanya menggunakan satu metode pembayaran, yaitu metode pembayaran cash. Kemudian di sini ada ID pesanan. ID pesanan itu menggunakan optionality-nya itu mandatory dengan tipe data number dengan presisi 6. Nah, dia di sini kuncinya itu FK1. Dia itu foreign key pertama. Jadi dia adalah kolom yang diambil dari tabel pesanan. Nah, kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu kolom ID kasir dengan optionality-nya itu mandatory atau not null, tidak boleh kosong. Kemudian tipe data number dengan presisi 6 dengan FK2. Nah, dia di sini juga merupakan foreign key karena ID kasir ini diambil dari tabel kasir. Nah, ini. Oke, sekarang saya lanjutkan ke pembahasan pembuatan tabel. Di sini saya akan mengambil pembuatan tabel pesanan ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan perintah dari tabel ini. Di sini kami menggunakan perintah atau query create table. Nah, di sini kita masukkan nama tabel yaitu tabel pesanan. Kemudian kita masukkan nama kolom. Nah, nama kolom ini kita sesuaikan berdasarkan tabel dari hasil mapping tadi. Nah, di sini ada ID pesanan dengan tipe data number dengan presisi 6. Constraint-nya itu dia primary key. Di sini kita ambil dari tabel pesanan, lalu kita tulis lagi nama kolomnya, kemudian kita kita kode dengan PK yaitu primary key. Kemudian ada jumlah pesanan dengan tipe data varchar to dengan presisinya itu 50, constraint-nya itu not null. Nah, dia di sini diambil dari tabel pesanan, nama kolomnya jumlah pesanan, dan di sini dikodekan NN yaitu not null. Kemudian kita lanjut ke kolom ID menu. Di sini ada tipe data number dengan presisi 6 yang mempunyai constraint itu not null. Nah, di sini kita ambil dari pesanan, terus ID menu, dan FK ini merupakan foreign key dan ini merupakan not null, berarti harus diisi karena dia mandatory. Nah, di sini reference-nya karena dia diambil dari tabel menu. Nah, di sini dari tabel menu yang kita ambil apa? Yang kita ambil yaitu ID menu. Yang kita ambil yaitu kolom ID menu. Kemudian ada
kolom tanggal pesanan dengan tipe data date. Nah, untuk memastikan apakah tabel yang sudah kita buat itu berhasil dengan hasil yang sama seperti yang di mapping, maka kita menjalankan kode des nama tabel, yaitu tabel pesanan. Nah, di sini sudah sesuai dengan di sini ada tabel pesanan dengan nama kolom ID pesanan. Ini yang kita masukkan. Saya kecilkan dulu. Aduh, maaf. Di sini ada ID pesanan, jumlah pesanan, kemudian ada ID menu. Di sini ada ID menu yang kita masukkan. Terus ada tanggal pesanan. Nah, ini sudah saya sesuaikan dengan tipe data ID pesanan itu menggunakan tipe data number dengan presisinya itu 6. Dia merupakan primary key. Kemudian ada juga jumlah pesanan dengan tipe data varchar dengan lebar 50. Dia tidak boleh kosong. ID menu dengan tipe data number dengan lebar presisinya itu 6, dia mandatory, not null. Dan di sini tanggal pesanan dengan tipe data date dengan lebarnya itu 7, presisinya 7. Nah, dia di sini boleh kosong karena centang ini untuk menandakan bahwa dia itu boleh kosong atau opsional. Kemudian saya akan memberikan contoh juga untuk tabel, cara memasukkan tabel. Di sini saya akan menggunakan tabel pesanan juga agar sama ya. Di sini saya menggunakan perintah insert all untuk memasukkan semua data ke tabel pesanan. Nah, kita tulis dulu. Ini ada nama kolomnya. Di sini ada kolom apa saja yang ingin kita isi. Nah, di sini ada kolom ID pesanan, jumlah pesanan, ID menu, dan tanggal pesanan. Nah, di sini nilainya ID pesanan itu 10, jumlah pesanan 2 porsi, kemudian ID menunya 12222, dan tanggal pesanannya itu 22 Oktober 2025. Nah, di sini kita tandai dengan kode DD Mon YYY. Kemudian yang berikutnya ada ID pesanan 11 dengan jumlah pesanan 4 porsi. Kemudian ID menunya itu 12221. Kemudian tanggalnya itu 15 Oktober 2025. Kemudian di sini ada into pesanan, maksudnya masukkan data ke kolom ID pesanan, jumlah pesanan, ID menu, tanggal pesanan dengan nilai ID pesanan itu 12 dengan jumlah pesanan 3 porsi dengan ID menunya 1223, terus tanggal pesanannya itu 20 Oktober 2025. Di sini saya lupa menjelaskan kita harus menggunakan to date untuk memasukkan tanggal. Nah, di sini juga sama seperti yang di atas, yaitu values ID pesanannya itu 13, terus jumlah pesanannya 1 porsi dengan ID menu 1224, terus tanggal pesanannya itu 20 Oktober 2025. Oke, sekian penjelasan saya mengenai mapping dan pembuatan tabel dan pengisian tabel. Baik, karena telah berakhirnya presentasi proyek kelompok kami, selanjutnya kami akan masuk ke bagian testimoni yang akan diawali oleh teman saya. Oke, dari saya, dari proyek ini saya belajar banyak bagaimana cara menyusun ERD yang baik dan benar, dan bagaimana pentingnya analisis proses bisnis sebelum membangun atau membuat desain database. Saya sendiri, saya mendapatkan pengalaman baru tentang normalisasi dan cara merancang struktur tabel agar tidak terjadi redundansi data. Proyek ini membuat saya lebih paham hubungan antara entitas dan bagaimana cara menerjemahkan ERD ke dalam perintah SQL yang bisa dijalankan di Oracle. Demikian pemaparan hasil proyek kelompok kami. Terima kasih banyak kepada dosen dan teman-teman yang telah menyimak. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.